Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Jalsah Fiqhiyah Gen Z. Ngaji bareng atau ngaji asik bareng Gus Gus. Di sini adalah podcast yang pertama di channel Pondok Pesantren Nurul Wafa. Maka dari itu kami selaku pembawa acara atau panitia, cak kasar panitia kan itu, langsung mengundang keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Wafa. Yang pertama di sini adalah Gus Haris. Ini nama panggilannya Gus Haris, dan yang kedua Cak Awang. Untuk lebih jelasnya, nama panjangnya Gus Haji Muhammad Haris Miftah Sibawe. Dan penjelasannya di sini, semua narasumber di sini sangat penting karena di setiap beliau ini pernah atau pengalamannya itu sangat luas. Kalau Gus Haris di sini sekarang masih aktif, anggota Komisi Dakwah MUI Jawa Timur. Semudah beliau sudah menjadi MUI, anggota dakwah MUI. Gimana? Untuk yang kedua di sini Cak Awang. Sebenarnya di sini Cak Awang Agus. Tapi nama panggungnya Cak Awang. Mungkin beliau tawaduk. Dan lebih jelasnya nama beliau Muhammad Anwar Ulum. Dan pengalamannya beliau cukup membuat saya terngiang-ngiang itu. Apa? Dosen. Oh ya Allah, subhanallah. Ya. Dosen. Mantan dosen. Mantan dosen di Darussalam Mubarak. Ada podcast di sini cuman membahas tentang fikhiyah yang berhubungan dengan hari raya. Karena kami sebagai umat Islam akan menghadapi hari raya Idul Adha. Langsung ke pertanyaan, kenapa ada hari raya? Gimana itu, Gus? Khususnya hari raya Idul Fitri. Hari raya ya. Idul Fitri apa Idul Adha? Idul Fitri atau Idul Adha ini? Oh, Idul Adha. Idul Ya Adha ini. Allah. Ngomong Idul Adha ini. Oh iya. Jangan grogi moderator ini ya. Santai, Gus. Santai. Kan ngaji asik, Gus. Ngaji Berarti asik, ya. berarti kan so asik saya, Gus. Ngaji asik. Ya. Oh iya, Gus. Ya, sebelum kita memahami penuh esensi itu apa hari raya itu, kita harus paham betul. Kenapa kok ada hari raya? Kenapa kok dinamakan hari raya? Hari raya sendiri itu kalau di kitab-kitab fikih itu atau di kitabnya Syabdul Qadir Jilani itu menjelaskan tentang innama summiyal id katanya. Karena kenapa kok dinamakan hari raya? Katanya. Karena ya'udu ilallah farhan. Ya kita tuh kembali kepada Allah secara bahagia. Momentum. Atas apa? Atas sesuatu yang menjadi ampunan. Maghfurun. Ampunan bagi kita itu selebrasi namanya. Selebrasi. Kalau bahasa milenialnya Gen Z-nya itu selebrasi. Kita harus berselebrasi atas ibadah-ibadah yang kita lakukan dan atas ampunan yang Allah berikan kepada kita. Jadi penting sekali ya. Misal kita ditakdir hidup sama Allah dan ditakdir untuk menjalankan ibadah. Ini adalah sebuah bentuk kebanggaan. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah wafat, yang meninggal itu sudah tidak bisa ibadah pada Allah gitu. Mau sholat tidak bisa, mau makan tidak bisa, itu tidak bisa. Makanya itu kita harus bangga terhadap suatu takdir Allah yang menakdirkan kita untuk beribadah kepadanya. Terlebih puasa Idul Fitri, Idul Adha. Bayangkan selama 30 hari itu kita puasa, menahan lapar itu, terbebas dari itu, kita enggak bangga. Bangga bukti itu kita menjalankan perintah Allah, kewajiban dari Allah dengan taat gitu, dengan penyadaran seksama gitu. Ibadah wajib, cuma harus kita banggakan gitu. Sama kayak mensiarkan agama Islam, kayak sholat tuh harusnya di tempat-tempat yang umum ya gitu, untuk syiar. Bangga kalau kita tuh menjalankan perintahnya Allah. Bukan riya ya. Enggak boleh riya. Seperti ada salah satu riwayat hadis, a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi ma'asikum. Ya, Iya. gitu ya. Iya. Jadi pertontonkan taat kalian, ibadah kalian seperti halnya mereka mempertontonkan maksiat mereka.
Masa kita mau kalah sama orang-orang yang maksiatnya itu dipertontonkan? Nah, seperti itu. Terlebih Idul Adha ini kisahnya dramatis sekali. Beranjak dari kisahnya Nabiullah Ibrahim sama Nabiullah Ismail. Kalau kita lihat secara esensial ya, secara gamblangnya gitu. Anak sekecil itu. Anak sekecil itu kalau lagunya siapa? Iwan Fals, anak sekecil itu berkelahi. Kan seperti itu. Lah, itu bayangkan ya, anak sekecil itu sudah mau diwafatkan sama abahnya sendiri. Coba ya, pikiran liarnya. Coba Nabiullah Ismail itu lahir di Gen Z. Apa enggak kena aturan Komnas HAM itu? Bayangkan. Apakah enggak kena aturan Komnas HAM? Ya pasti kena. Cuma karena Nabiullah Ibrahim ini untuk membuktikan diri cinta kepada Allah. Nah ini yang dijadikan momentum dalam Idul Adha. Momentum apa? Esensialnya apa? Membuktikan bahwa kita selalu senantiasa taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Itu bentuk kecintaan kita kepada Allah. Itu perlu kita rayakan. Seperti itu. Dan juga sebetulnya hari raya Idul Adha dan Idul Fitri itu adalah ganti dari 2 hari raya jahiliyah sebelumnya. Iya. Jadi pada zaman jahiliyah itu ada 2 hari raya, yaitu hari raya Nairus dan Mihrajan kalau nggak salah ya. Nairus Mihrajan. Dan itu keduanya itu diadopsi dari adat istiadat Persia atau sekarang dikenal dengan Iran. Iran. Nah, kalau yang Nairus itu dimulai dari awal tahun Masehi, atau bukan Masehi, awal tahun Syamsiah. Jadi awal tahun Syamsiah itu kan 21 Maret dimulainya matahari dari titik 0 mau mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari, itu di titik Aries itu. Dan kemudian 6 bulan kemudian, tepatnya di sekitar kurang tahu ya Oktober atau itu kemudian Mihrajan, hari raya Mihrajan. Nah kemudian Nabi bertanya setelah 1 tahun beliau ada di sana, mahadanil yaum, ini hari apa? Kemudian mereka menjawab, ini hari raya yang sudah ada di sini, kita bermain, kita minum khamar. Waktu itu kan masih belum diharamkan. Mereka bermain, mereka minum khamar, mereka bertarung kayak adu gulat gitu. Gulat. Akhirnya kemudian Nabi UFC lah bahasanya. UFC. Iya. Jadi saya juga sedikit ngefans kepada Habib Nurmagomedov itu karena olahraga di zaman Nabi itu ya gulat. Gitu. Nah, gitu. Mohon maaf ini motong rawan. Aman. Moga dilanjut. Kemudian Nabi bersabda setelah tahu itu, Nabi, innallaha a'dalakum khairam minhu. Allah mengganti 2 hari raya ini dengan hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Seperti itu. Ya, kisahnya hampir mirip dengan, mungkin ini yang menjadi tolak ukur dari kiai-kiai kita dulu. Ada tradisi yang jahiliyah, kemudian kita rubah gitu. Ya, tidak semerta-merta kita potong dan lain sebagainya. Lebih kok idah fikih al-adatu muhakkamah sih ya kayaknya. Kita merubah adat-adat yang memang mukhalif lisyar'i, yang yang menyalahi aturan syara. Kita ubah ke yang menjadi lebih. Ya, itu sih hari raya tuh gitu. Oh, kan di sini Gus, kalau di dalam hari raya itu kan ada sembelihan Gus. Iya. Ada udhiyah gitu, ada kurban. Gimana kan kalau ada seorang yang berkurban tapi pamer Gus, gimana itu Gus? Oh. Pamer hewan kurban gimana itu Gus? Pamer ya. Pamer hewan kurban. Gus. Pamernya di mana dulu ini? Mungkin tunjuk rajuan sehari kan di story IG. Mungkin ya bisa di story IG atau di pasti tonton ya grup pas. Ini saya permisi boleh merokok kan? Podcast ini santai-santai ya. Monggo. Boleh kan? Monggo. Ini kru ini boleh ngerokok ya? Boleh ya? Boleh. Oke. Okay. Gitu.
Aman ya, aman. Aman ya. Kita akan bertemu dengan hari raya Idul Adha. Akan bertemu. Akan bertemu. Berapa hari lagi ya? 2 hari lagi ya kiranya ya. Gitu ya Rawang ya. Pokok hari Rabu. Hari Rabu ya, hari Oh, Rabu. hari Sekarang Rabu. hari Minggu. Oke. Oh, berarti besok kita sudah mulai puasa. Oh. Puasa ya? Puasa. 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 Oke, ini terima kasih sekali saya ke panitia kru ini karena disediakan kopi. Gitu, terima kasih. Masalah udhiyah ya, udhiyah. Kembali ke kisahnya Nabiullah Ibrahim bersama Nabiullah Ismail itu. Gimana ayat Qur'annya falamma balagha sa'ya itu gimana? Bagus. Yang ketika Nabiullah Ibrahim itu setelah dimimpikan ditanya lagi nadarmu mana, katanya Bang Enan, ditegur Nabiullah Ibrahim itu, nadarmu mana, sini katanya kamu mau motong anakmu sendiri. Gitu. Nah itu pada saat itu Nabiullah Ibrahim itu ya tidak langsung membenarkan juga tidak langsung menyalahkan, beliau istikharah. Itu pentingnya istikharah di situ ya. Jadi sampean tuh kalau sudah mau menikah ya, ya kita tahu bahwa narasumber satu ini kan kayak gitu, harus ada istikharah dulu. Nah, ketika istikharahnya sudah mantap, oh iya ini nadar saya. Alhamdulillah. Beliau matur ke anaknya. Cung, kamu mau saya sembelih mau enggak gitu. Daunnya Nabiullah Ismail, enggak pun. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nggih pun enggak apa-apa ayah gitu, enggak apa-apa ayah. Saya insyaallah panjenengan akan menemukan saya sebagai golongan-golongan orang yang sabar. Artinya apa? Beliau taat pada perintah orang tua. Nah, karena sudah niat untuk menjalankan tekadnya, beliau menjalankan nadarnya, dibawalah Nabiullah Ismail ke salah satu tempat untuk disembelih. Ketika mau disembelih ternyata pisaunya ini tak medus. Apa kalau bahasa Indonesianya ya? Tidak tajam ya. Tumpul ya. Pisaunya ini tumpul itu berkali-kali. Gitu. Akhirnya Allah menggantinya dengan domba. Gitu. Menggantinya dengan domba. Gitu. Ini bukan pamer ya, bukan pamer. Demi menyelamatkan demi menyelamatkan nyawa seorang nabi, Nabiullah Ismail. Bayangkan kalau pisau itu hendak tumpul pada saat itu, saya agak ngeri juga. Jangan-jangan per kakak keluarga itu harus ada yang dikorbankan. Bayangkan ya. Tapi ini bukti bahwa Allah itu sayang kepada makhluknya gitu, sayang kepada nabinya gitu. Kurban itu bukan tuh dipamerin sebenarnya, tidak boleh dipamerin. Kurban tuh harusnya disembelih bukan dipameri gitu. Jadi syiar boleh, cuma untuk menjadikan syiar tersebut sebagai riya jangan. Gitu. Tidak boleh. Kayak gitu sifat-sifat yang tidak terpuji. Mungkin Rawang mau nambahi. Ya benar ya kata Gus Haris, syiar. Kalau syiarnya itu penting, malah lebih baik. Dalam satu ayat ya, intabadus shadaqati fa ni'mahi wa intufuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau kau menampakkan sedekahmu ya tidak apa-apa, kalau mau disembunyikan maksudnya sedekah dengan diam-diam yaitu khairul lakum, lebih baik. Tapi di situ ini tanpa melihat pada riya ya. Kalau ada riya pasti jelek. Tapi riya itu masalah pribadi. Kita nggak bisa Masalah hati. Masalah hati. Kita tuh nggak bisa ngelihat orang itu riya atau enggak. Oh iya. Tapi ciri-ciri riya ada sih. Ada. Flexing. Yang memang kita tidak boleh seudon. Tidak boleh seudon. Tapi tidak boleh bodoh. Ya karena bodoh itu kalau diusul intifaul ilmi bil maksud. Ya itu. Kita tidak mengerti ketiadanya pengetahuan terhadap sesuatu yang kita tuju. Itu bodoh secara usul. Kalau seudon memang tidak boleh Tidak kan? boleh. Saya menyangka orang ini riya, itu nggak boleh. Kalau memang sudah jelas dia itu riya ya tapi kembali lagi ya itu urusan masing-masing. Riya itu urusan masing-masing. Tapi kalau masalah wajib, sedekah wajib, kayak zakat dan lain sebagainya itu menampakkan iklan itu lebih baik daripada disembunyi-sembunyi. Oh.
dalam artian keduanya tidak apa-apa, mau sedekah secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi tidak masalah. Ya masalah nanti itu ketika ada riya, dan riya itu masalah berat masing-masing. itu, masalah berat itu riya itu. Jadi gini, kalau memang mau kurban, ya kita syiarkan kurban itu baik gitu, udhiyah itu baik gitu. Cuma jangan sampai ibadah kita yang menyangkut terhadap udhiyah itu jangan sampai dibarengi dengan rasa riya seperti itu. Iya, kita mau nyate habis ini ya. Full sate udah Full sate habis. Gitu. Juga kita tidak boleh serakah di situ. Karena keserakahan tuh tidak baik. Apalagi serakah mengambil banyak daging itu tidak baik. Kena kolesterol habis itu. Habis itu, kena kolesterol habis banget gitu. Tapi untuk masalah itu Rawang, saya sempat ya yang sempat kita bincangkan, sering kita bincangkan. Masalah ihfa'us shadaqah itu loh, ihfa'us shadaqah itu baik ya. Gimana ya? Gimana hadisnya itu? Yang masalah ihfa'us shadaqah tatawwu itu loh. Ya. Ifa'us shadaqah khairun min i'laniha tatawwu'an. Iya, tatawwu'an. Nah, itu bisa dijelaskan lah itu. Itu kalau diruntut sekarang, di zaman sekarang. Ihfa itu apakah berarti sebagai kita tuh jangan memposting lah? Nah, ya, Iya. Intinya ya tidak menampakkan sedekah kita kepada orang lain. Yang di cerita-cerita itu kan ada banyak kiai itu yang atau siapa itu yang setiap pagi itu menaruh makanan di depan pintunya janda, di depan pintunya setiap pagi. Nah, itu ikhfa'us shadaqah sampai mati pun. Oh, saya teringat itu ceritanya Sayyidati Hafsah, istrinya Kanjeng Nabi, beliau ahli sedekah. Beliau menyamarkan ifa'us sedekah. Iya, ifa'us sedekah menyamarkan, maksudnya enggak harus posting lah gitu. Malam-malam naruh beras, naruh ini dan itu, malam-malam akhirnya ditaruh di rumah-rumah janda gitu. Akhirnya daunnya Kanjeng Nabi, istri saya punya istana paling megah di surga itu ya Sayyidati Hafsah. Meskipun Sayyidati Hafsah temperamental ya orangnya pada saat itu ya. Temperamental gitu. Ya, jadi sebaiknya temperamental di sini enggak negatif ya. Enggak negatif. Oh, iya, ya, iya. enggak negatif, enggak negatif. Ya Tegas ya. tegas. Tegas, beliau tuh, ya istrinya Nabi paling tegas. Kalau yang paling cemburuan kan Sayyidati Aisyah. Gitu. Dan beliau sedekah itu bukan pakai uang yang dihasilkan dari mana-mana, enggak. Beliau kerja sendiri dan kerjanya itu membersihkan kulit. Ya. Sampai tangan beliau itu kapalan. Bahkan Nabi sampai dawuh, engkau ambil saja uang hasil kerjamu itu untuk dirimu sendiri. Tapi Sayyidah Hafsah tidak. Baik, Nabi saya ingin tetap mendapatkan pahala. Sekeren itu. Jadi kita bisa menemukan poin bahwa kurban tuh harusnya disembelih, bukan dipamerin. Harusnya disembelih. Harusnya disembelih. Wajibnya disembelih. Lebih baik berkurban daripada menjadi korban. Nah, itu kita bisa ngambil ibrah, ngambil hikmah dari kisahnya Nabiullah Ismail gitu. Gitu. Ya daripada nanti yang dikorbankan Nabiullah Ismail ini bahaya. Turun temurun, Mas. Turun Kurban temurun. jejak keluarga. Iya, itu sangat mengerikan ya kalau dibayangkan gitu. Mungkin itu sih. Kemudian Gus, di sini kan banyak orang yang kurang mampu, Gus. Tapi beliau atau orang-orang di luar itu sangat ingin berkurban. Gimana Gus kalau orang yang tidak mampu tapi ingin berkurban? Oh, ini seperti soal yang kemarin kita bahas pas bahas masa. Bahas sing panas itu Gus. Yang panas sing panas. yang panas itu. Gitu. Masalah berkurban bagi orang yang tidak mampu. Itu tapi jauh lebih membahas ke aturan-aturan. Aturan-aturan udhiyah. Ini awal ini yang seru membahas itu pada saat itu. Gitu. Ya kalau kurang mampu ya sembelih apapun itu ya enggak apa-apa.
Oh iya kan ada pendapat itu Gus, mengalirkan darah sebenting gitu kan Gus, ada pendapat itu kan Gus. Iya, Gimana cuman ini, Gus? cuman tetap gini ya, tetap yang poin utama itu tetap dia itu bukan udhiyah kalau tidak memenuhi syarat berkurban. Kalau kambing syaratnya kan harus berumur 1 tahun, 1 tahun. atau sudah jatah poel. Iya, poel. Kalau kok kambing apa namanya, domba. Domba. Kalau kambing 2 tahun atau poel. Nah kalau sapi Sapi itu 2 dua tahun, tahun. masuk ke tahun ketiga. Kalau Unta 5 tahun. unta 5 tahun. Jadi kalau umpama kurang dari situ ya enggak apa-apa, sah dan sunnah, cuman Tidak masuk Tidak. ke kategori udhiyah. Oh berarti tidak bisa dianggap ibadah di Idul Adha mungkin gitu. ibadah nyembelih tapi bukan ibadah udhiyah. Iya. Oh gitu. Oh. Ibadah juga. Ibadah juga. Udhiyah ini ibadah yang mahdhah ya. Jelas. Hmm. Ibadah yang mahdhah. Itu. Dan di situ nas-nasnya qat'i. Bahkan kemarin itu kita sempat menemukan hadis masalah udhiyah ya Rawang ya, yang sebenarnya cakup ke syaratnya, ke umurnya itu yang kemarin gitu. Iya. Ketika nanti ada hewan yang tidak sesuai aturan udhiyah, maka itu ya boleh disembelih, cuma nggak jadi udhiyah, nggak jadi kurban gitu. Ya mungkin kalau di madhab lain mungkin ada, cuma kita sebagai Syafi'iyah. Syafi'iyah dan pegiat fikih Syafi'i, dan kebetulan mayoritas di Indonesia, penduduk Indonesia ini memegang dan mengikuti paham Syafi'iyah, maka kita harus menyampaikan seperti itu biar tidak ada terjadinya talfek. Talfek itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Ini boleh dipinggirkan agak jauh. Iya. Boleh. Monggo diminum Gus. Monggo diminum santai-santai ini Gus. Monggo diminum. Itu. Enggak diterus. Itu Dan yang talfek itu boleh asalkan syaratnya itu bihai sukola kullu alimin bisi hatihi. Iya. Harus setiap imam itu mengesahkan. Contoh ya, Iya, contoh. Ini contoh simpel. Ada orang yang tidak tahu arah kiblat secara pasti. Iya. Kalau memang mau mengikuti benar-benar Syafi'iyah, kita itu kan harus menghadap ke kiblat Ainal Ka'bah, pas. Sedangkan dalam mazhab lain Hanafiyah itu diperbolehkan hanya arah kiblat. Arah kiblat. Sebenting sana gitu. Iya. Oh. Arah kiblat mana? Iya. Barat. Sesuai Pokoknya dengan ke barat. letak negara kan. Harus. Gus? Nah kemudian kalau memang kita mau mengikuti Hanafiyah ya wis, yang penting ke barat. Makanya guru-guru saya itu kalau wudhu diperintahkan memang untuk ini mengusap rambut biqadrin nasiyah. Biqadrin nasiyah itu sih ini. Karena agar tidak terjadi talfek. Seperti itu. Jadi wudhunya Hanafi bilang sah, Imam Syafi'i juga bilang sah. Nah nanti sholatnya mengikuti Hanafi ya enggak apa-apa. Untuk masalah kiblatnya. Sama ketika haji ya Gus ya. Sama. Kan kita disuruh mengikuti Hanafiyah Sama Malikiyah. sama Malikiyah. Sama Malikiyah. Agar ketika Kita bersentuhan bersentuhan tangan gitu enggak batal wudu. dengan perempuan ajnabi itu enggak batal wudunya. Tapi kita dianjurkan kalau wudu Iya, semua semua dianjurkan semua agar malah. enggak terjadi talfek. Agar tidak terjadi talfek itu. Jika Seperti tahu. itu. Apalagi sekarang bulan-bulan haji ya. Gitu, Al-Hajju Arafata. Sekarang ini kan Arafah. Di sini Arafah. Ya, di sini kita ketemu sama di prosesi yang mana itu Haji Arafah. Gitu. Berarti kalau tidak di Arafah bukan haji gitu. Bukan. Cak kasar kan gitu. Iya, bukan Oh. haji. Bukan haji. Itu pun ini termasuk udhiyah, ini termasuk bab apa ya? Fikih haji. Termasuk bab fikih haji. Udhiyah ya. Apalagi kita di bulan-bulan haji. Untuk masalah haji sendiri, haji orang Indonesia itu pakai haji tamattu yang menuntut terhadap Enggak. adanya dam. Kalau enggak tamat tuh enggak bisa. Sebenarnya bisa, Cuman cuma ya itu kita kan tidak boleh pakai deodoran. Itu musibah itu bagi teman kamarnya. repot Repot. kalau Repot.
Iya, Musibah. musibah. Loh, Ya. sampean saya tanya ya. Serbengan. Iya. Kita tuh harus membuat nyaman diri kita sama orang lain. Oh, iya, iya. Itu keharusan bagi kita gitu. Kita nggak boleh egois gitu. Nah kalau sampean misal ya, amit-amit ya, naudzubillah, bau kelek lah gitu. Apakah rasa seperti itu membuat nyaman orang lain atau tidak membuat nyaman? Enggak ya. Jelasnya membuat tidak nyaman. Nah ini musibah gitu, musibah. Bayangkan, nggak boleh pakai deodoran, nggak boleh sabunan, udah ya. Kuning gigi Anda. Ini musibah bahaya gitu. Gitu kayak itu namanya haji ifrat. Gitu. Yang memang apa ya, astagfirullahaladzim, bahasanya memang terbebas dari dam tuh haji ifrat. Jadi, Pak. Kalau dijaga betul, kalau tidak dijaga betul ya tetap ada kena dam. Gitu. Karena kita tamat tuh kan menuntut wajib terhadap adanya dam. Denda. Dam tuh denda gitu. Kena pajak lah bahasa. Ya, pajak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena telah melakukan Iya, pelanggaran. Denda, Denda bukan pajak. gitu. Pelanggaran. Itu bahaya itu. Ya, keren berarti ya habis ini nih hari Arafah. Ya, Rob. Itu hari-hari di mana doa-doa itu terampuni, terijabah. Makanya banyak-banyak doa. Yang tidak mampu berkorban sekarang, semoga tahun depan Bisa berkorban. ya, bukan jadi korban. Kalau nggak mampu ya Semampunya. mampunya. Gitu. Apapun itu guys, pokok intinya makan gitu. Mm-mm. Karena nikmat terbaik itu makan gitu. Karena itu termasuk syiar kebahagiaan kita. Gitu. Ya Allah ngasih tahu kita, kamu harus berbahagia di hari raya. Kenapa kita nggak bahagia? Gitu. Kenapa kita nggak mau menampakkan rasa bahagia? Gitu. Ya sudah, meskipun ayam ya mongko, meskipun itu nggak jadi udhiyah, Iya. jadinya sodako. Tapi yang penting kita juga sudah menghidupkan apa, kebahagiaan di malam-malam hari raya itu. Seperti itu. Mungkin di sini Gus ada pertanyaan lagi Gus seputar yang berhak untuk menerima kurban ini Gus, gimana Gus? Nah kira-kira saya berhak. Siapa yang berhak menerima kurban ini Gus? Kita melihat kitab-kitab klasik lagi yang Iya, itu ya harusnya yang fakir miskin dan kerabat walaupun kaya tidak apa-apa, karena silaturahim itu penting seperti itu dan lain sebagainya. Bahkan orangnya sendiri yang yang berkurban itu boleh makan, Ya, tuh. boleh mengambil sepertiga kalau ketentuan fikih ya. Oke. Tapi disunahkan hanya 1 atau 2 suapan saja. Nah, ya seperti itu. Oh, berarti kasarnya itu umum ya Gus? Umum, tapi yang lebih didahulukan itu Yang dekat. yang fakir miskin. Yang fakir miskin. Yang fakir Oh, miskin. Ya karena selamanya sifat am itu tidak bermakna am. Hmm. Kalau di usulnya seperti itu. Tapi gini juga, kalau untuk orang kaya dapat daging itu nanti hak atau status dagingnya itu intifa itu. Intifa. Bukan milik, intifa. Intifa. Makanya tidak boleh dijual. Tapi kalau orang miskin itu milik. Bisa dijual. Iya. Oh. Mungkin butuh uang gitu. Ya mungkin. Buat beli beras gitu. Pasti beras. Kan kasihan juga dapat daging tapi dia tidak punya beras. Oh, iya. Tapi yang penting tasarrufnya udhiyah ini, tasarruf apa, pengalokasian. Itu pengalokasiannya udhiyah ini berbeda sama zakat. Iya kan? Berbeda dengan zakat. Kalau zakat kan orang kaya tidak boleh dikasih. Tidak boleh dikasih. Gitu. Itu kalau madhab Syafi'i. Mungkin seperti itu ya masalah pengalokasian. Mungkin Gus pembahasannya mungkin sampai ujung dah Gus, mungkin pembahasannya mungkin. Sudah sampai ujung ya. Sudah Mungkin. sampai ujung ini ya, gitu. Mungkin ada kata-kata yang bisa membuat kita semangat untuk beribadah, entah itu beribadah di hari raya. Oh, atau- saya itu ingat. Iya. Ingat perempuan cantik itu. Oh, gitu. Tidak boleh make up. Iya ya. Iya. Tidak boleh make up di hari raya itu. Baik Oh, di iya. Idul Fitri ataupun Idul Adha. Gitu. Saya ingat betul itu gitu. Nah, ini saya pengen
pengen sedikit memberi pembahasan itu. Jadi ini mungkin kita sering itu sama arah awang itu. Sering memikirkan lah. Fikih itu pondasinya tuh harus dipikir gitu. Fikih ya. Saya sempat bertanya-tanya, kenapa ya? Kok orang cantik itu orang cantik itu kok tidak diperbolehkan make up, tidak boleh zina, memperhias diri di hari raya gitu. Itu kenapa kira-kira Rawang ya? Ya aslinya kan gini. Apa khawatir karena takut mata laki-laki itu jelalatan? Nah, Padahal perempuan cantik sendiri itu ya itu nikmat dari Allah juga. Iya. Bisa memandangnya. Gitu. tapi gini Gus, Gimana? perlu diluruskan sedikit bahwasanya kalau di kitab-kitab klasik kayak Fathul Qorib dan lain sebagainya, Manhajut Thullab atau Fathul Oh Qorib, iya. perempuan cantik atau yang datul hayah, Iya, itu lah ya. dia cantik tapi bodinya bagus ya. Ya. Jangan dibayangkan, biasa saja ya. Ini cuma cerita. Oke, lanjut. Iya, normal ya. Normal. Karena mencintai perempuan itu mencintai perempuan, senang ke perempuan tuh hukumnya wajib. gitu. Boleh, Soalnya syariatnya lebih lut itu. Syariatnya lebih lut itu daripada senang sesama laki-laki. Ya Allah. Itu bahaya. Astagfirullah. Bahaya itu. Kita tidak boleh punya perasaan seperti itu. Gitu. Ya, Jadi sebelum diteruskan ya, Iya. ayatnya Iya, Pak. yang di saw itu diterangkan kayak gini. Atatuna rijala syahwatan min dunin Bisa. Jadi dosanya kaumnya Nabi Lut itu ada dua. Yang pertama cinta laki-laki, syahwat, Iya. cinta laki-laki. Atatuna rijala syahwatan. Yang kedua dosanya adalah min dunin nisa. iya. Yaitu tidak cinta perempuan. Berarti kalau dibalik cinta perempuan itu senang ke perempuan, senang ke lawan jenis itu hukumnya Wajib gitu. Juga saya inget masalah di sawi juga itu. Di surat Al-Baqarah, alimallahu annakum satadkurunahunna gitu. Ya ketika kita senang ke perempuan, ya kita akan mengingat dan Allah tuh tahu gitu. Allah tuh tahu. Hati-hati apa sampean mau ngapain? Saya sudah tahu modus-modusmu gitu. Manusiawi. Iya, manusiawi. Sebenarnya bisa menjaga batasan itu. Iya, itu laki-laki ya. Mau lanjut lah Bang, dilanjut. Kembali ke tadi itu ya. Jadi yang masalah sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu kan disunatkan semuanya. Kecuali bagi perempuan cantik atau datul haid. Maksudnya yang pengecualian di sini bukan sholatnya. Sholatnya tetap sunnah. Sunnah. Oh iya. Tapi yang Macam. tidak sunnah itu adalah hadir. Oh menghadir. Menghadir. Oh, oke. Tapi sholatnya tetap sunnah. Sholatnya tetap sunnah. Oke. Kalau memang itu menimbulkan apa? Syahwat atau fitnah. Berpotensi. Berpotensi. sekali. Jadi ya kalau di Indonesia kan biasanya perempuan juga ikut. Iya, sholat. Sholat. Itu enggak apa-apa. Apalagi biasa 3 hari lagi kita akan sholat Idul Adha gitu. saja. Yang paling bahaya itu santri putra. Oke. Iya, santri putra itu ketika santri putri pondok pesantren Nurul Wafa itu mulai melaksanakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ya betul. Allahu akbar gitu. Matanya ngelirik, siapa yang paling cantik? Enggak mungkin ya. Enggak, itu mungkin sudah jeneng. Kalau saya santri Nurul Wafa itu Ya seperti itu. Iya. normal. Normal. Tapi kayak gitu nggak apa-apa juga, menunjukkan kenormalan santri Nurul Wafa. Daripada senang ke laki-laki gitu. Iya. Daripada senang ke laki-laki itu kan. Ya Jadi yang sebenarnya. tadi itu yang tidak disunatkan itu hadir. Hmm. Sholatnya tetap sunnah. Sholatnya tetap sunnah. Jadi yang ditakuti itu menimbulkan fitnah gitu. Menimbulkan fitnah. Oh, oke. Gitu. Berbahaya. Makanya perempuan cantik itu Allah tuh sangat menjaga betul pada perempuan-perempuan yang cantik gitu. Semuanya cantik. Semuanya cantik. Semua cantik. Oh, iya. Cuma tergantung Level. perspektif Kalau di kita. kitab itu semua perempuan cantik, kecuali nanti sudah tua al-ajus. Kalau muda semuanya kan cantik. Ya, itu saya sepakat dengan syairnya Imam Syafi'i kalau gitu. Iya. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilah kama anna aina sukti bil masawiyah. Jadi kalau sudah cinta, senang ke orang, mau bagaimanapun bentuk tubuhnya, mau bagaimanapun mukanya, Modelnya. model Mau kribo, mau mau keriting. keriting, mau kribo, Mikro.
atau nggak musang lah bahasanya itu. Gitu. Kalau sudah cinta, ya sudah itu tetap cantik di matanya gitu. Karena orang yang mencinta itu enggak ngeliat pakai pandangan mata, tapi pakai Ridho. hati. Pakai Iya, ridho. pakai hati. Paling ridho. Begitu juga sebaliknya, kalau sudah cermat ke orang, apa bahasanya benci ke orang gitu. Mau secantik apapun, mau seganteng apapun, coba tetap jelek di matanya. Gitu. Karena itu Pandangan. Jadi kita bisa menyimpulkan, sudahlah kalau apa itulah gitu. Jenengan nggak usah terlalu cantik, gitu. Khawatirnya para laki-laki jomblo kayak sampean moderator ini itu punya harapan lebih di situ. Jasa kasar. Punya harapan lebih, gitu. Punya harapan lebih untuk menikahinya, gitu. Mungkin seperti itu sih. Gampangannya gitu. Bukan berarti tidak boleh menghadiri sholat, bukan berarti tidak boleh sholat ya. Boleh, tapi menghadiri. Ya, Menghadiri enggak apa-apa, cuman tidak sunnah. cuma jangan tidak se sunnah. iya, Oke. cuma jangan se membuat apa fitnah. Fitnah. Ya, jangan Fitnah. secantik mungkin lah gitu. Salah Nanti natural takutnya aja. apa disekap. Iya, Kalau terlalu cantik kan siapa yang nggak lucu itu, nggak lucu. Dan itu pun sama seperti alasan sholat Jumat kenapa nggak diperbolehkan bagi wanita pada saat itu. Kenapa kok tidak dianjurkan? Bukannya tidak dianjurkan, boleh sholat Jumat, tapi rata-rata kan laki-laki. Itu gara-gara khawatir ada kayak gitu. Bayangkan loh, orang Arab yang cantiknya sebegitu rupa, muncung hidungnya apa mancung, nggak kayak Pinocchio gitu. Pulang dari Jumatan tiba-tiba diculik, nah kan lucu gitu, itu lucu. Pulang dari sholat id diculik, bah kasus pak, kasus. Ya seperti itu. Itu karena kecantikannya. Karena perempuan tuh diharuskan menjaga diri karena kita tuh tidak selamat dari pemikirannya orang. Tidak selamat dari syahwatnya orang. Makanya itu kita dianjurkan untuk menjaga diri. Gitu. Protektif tuh wajib. Bukan posesif ya, protektif. Bahasa Gen Z itu kan protek itu bisa dimaknai posesif gitu. Terlalu mengatur pasangannya kayak Kak Awang ini yang akan menikah. Sudah hampir menikah ya? Amin. Semoga lancar Gus. Amin. Ini kok masalah pribadi masuk ke sini. Ya, lebih ngaji asik ya. Ngaji asik. Tadi kita sudah menyampaikan pandangan usul juga fikihnya seperti apa. Itu keren kita. Asiknya berkelas. Asiknya ya harus begitu. Santri itu harus menunjukkan kelasnya. Ini pertama kali. Ini pertama kali. Ya, pertama kali. Bidaya. Nanti ada gus-gus yang lain ke sini pastilah gitu. Insyaallah. Soalnya Nurul Hafa ini tidak kekurangan gus keren. Nah, Gitu. banyak gawagisnya. Banyak gawagisnya, ada Gus Fatah, Gus Najib, Gus Faiz, dan semuanya itu memiliki Keahlian pangkat masing-masing. masing-masing, Oh, ya, iya, keahlian masing-masing. masing-masing. Oh. Ada yang jadi ketua RMINU, ada yang jadi ketua Ansor, ada yang jadi ketua koordinator wilayah Barat. Nah, itu sudah keren semua. Itu harus digali keilmuannya. Kalau saya sama Rawang sendiri memang fokusnya. Saya bukan Gus Nurul Hafa. Ya, tapi beliau ini termasuk pengajar. Pengajar. Pondok Pesantren Nurul Wafa. Ya memang fokusnya untuk mendalami fikih. Gitu. Karena orang yang mendalami fikih itu harus berbangga diri. Karena gitu. sama kayak menjaga syariatnya Allah Subhanahu wa gitu. taala. Jadi kita juga harus membantu Nabi. Gitu. Cara nulang. Siapa yang mewariskan ilmu-ilmunya Nabi? Kalau oke, bukan oke. para ulama. Ulama. Gitu. Bukan berarti kita berdua menisbatkan diri sebagai ulama. Itu jauh. Oke. Sangat jauh dari itu. Cuma kita berusaha membantu para ulama. Para ulama warasatul anbiya. Seperti itu sih. Gitu. Mungkin sudah penghujung pembahasan ya Gus. Ya. Mungkin ada kata-kata yang perlu disampaikan Gus. Ya monggo Rawang. Kata-kata. Saya ini kan bisa Mungkin katakan. tadi mungkin itu ya. Eh, Aklinu gitu, iya. aku gitu. Oh. Sama aklanu ma'asi. Kalau mau berbuat baik itu ya kita Harus pede saja. pede saja. Pede saja, enggak usah kayak tawadu. Iya. Apa kayak lomba tawadu enggak usah. Nanti juara satu akhlak se Jawa Timur.
juara satu tamat Kacau. di Jawa Timur kan nggak lucu. Jadi saya teringat kisah seseorang lah begitu. Seperti itu. Ya, sudah. Harus pede, lakukan kebaikan tuh harus pede dan harus disiarkan gitu tanpa adanya riya seperti itu. Perkara orang lain menilai kita bagaimana, ya terserah orang lain, pemikirannya orang lain. Kita juga gak bisa mengatur pemikiran orang lain. Apalagi untuk pesan-pesan kepada semua alumni ya, kita Iya. juga alumni pondok pesantren, semua Oke. alumni itu nggak usah kayak saya belum pantas ngajar, saya belum pantas ini ya. Oh. Ya udah, kita ngajar aja, kita Ya, pede setahun saja, ya. Pede saja, pede pede saja, saja. nggak Setahun usah ya. nunggu jadi baik. Oh, Pede oke saja, oke. pede saja. Kayak gitu pede saja. Tapi asal sesuai Kemampuan. Karena yang banyak orang-orang longor itu orang-orang yang memang menyampaikan sesuatu yang bukan kemampuannya. Gitu. Misal santri itu kan terkenalnya, masyhurnya paham agama, itu harus harus disiarkan kayak gitu. Tambahkan. Penting, sangat penting Walaupun sekali. ngajar abata, Iya, pede. pede saja, itu pede saja. Harus seperti itu, keharusan gitu. A'linu bito'atikum Kama a'lanu bima asih. Ya, kalian tuh harus pede menyampaikan kebaikan, melaksanakan kebaikan, mensiarkan kebaikan. Seperti halnya kalian pede terhadap dosa-dosa kalian, maksiat kalian gitu. Apalagi sekarang nih Gus, Ya. TikTokan itu. Ya. Ya Allah. Berbuat baik bukan berarti kita itu macak sok baik. Oh, Berbuat iya, iya, baik iya. karena memang sejatinya kebaikan harus ditampakkan. Oh, oke. Bukan sok baik seperti itu sih yang menjadi benteng para ulama-ulama kiai-kiai kita, tetap mengajar A B C D E A batasa mabadi fikih fatul qorib fatul mu'id fatul wahab. Meskipun di luar sana banyak oknum-oknum kiai yang tidak jelas, tapi karena esensi keilmuan itu baik, kita harus sampaikan. Oke. Apa podcast ini juga berangkat dari situ mungkin? Ya mungkin itu ya podcast itu ya, mungkin seperti itu sih kurang lebihnya dari kita seperti itu ya. Kalau ada salah ya monggo dikoreksi, namanya ilmiah harus ada pengkoreksian. Jadi kitab-kitab pun ulama-ulama ngarang kitab ya dihawasikan oleh ulama yang lain gitu, dikomentari ya, memang harus itu sebagai edar perputaran keilmiahan. Ya kan ada pendapat Gus. Ra'yi sawab yahtamilul khata. Wa ra'yu ghairi khata yahtamilus sawab. Nah, ya. Kan pendapat kita itu mungkin benar, tapi pendapat lain orang lain itu mungkin benar juga. Pendapat kita benar, kemungkinan Kemungkinan ada ada yang salah, benar. pendapat yang salah, kemungkinan ada benar. Itu sih. Mungkin juga begitu ya. Jadi teman-teman ya nantikan deh ya podcast selanjutnya ini gitu. Ini siar-siar kebaikan. Apa adanya berarti. Apa ini? adanya. Apa ada aja Air Gus. putih enggak ada. Enggak ada. Kosongan. Ini kru-krunya ini gimana ini? Seperti itu sih. Kayaknya numpang ini Gus. Numpang ya mungkin gitu. Ya mungkin itu sudah. Oh. Mungkin penjelasan dari para calon ulama. Amin. Mungkin ada pembahasan yang kurang berkenan atau bicara-bicaraan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena sama-sama manusia gitu. Bukan malaikat. Kayak itu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari lagi. Berapa menit?